dari kelompok 4RD akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pentingnya land reform di Indonesia. Saya, Yolani Sundari, akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuannya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari tanah pertanian, sehingga tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Sifat manusia yang selalu ingin menguasai dan memiliki tanah yang lebih dari yang lain, sehingga perlu adanya pengaturan tentang tanah demi tercapainya kemakmuran rakyat, sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari land reform ini tersebut yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan sistem land reform pada Orde Lama dan Orde Baru zaman reformasi. Yang kedua, menjelaskan ciri dan syarat tanah menjadi objek land reform. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan apa itu tujuan dan program land reform itu tersebut. Yang keempat, menjelaskan aturan mengenai pembatasan luas minimum dan luas maksimum pada tanah objek land reform. Yang kelima, menjelaskan tentang larangan fragmentasi tanah. Yang keenam, mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme redistribusi tanah. Yang ketujuh, menjelaskan apa itu larangan tanah absente. Nama saya Samir Mansah, NIM 1182310. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yolani Sundari mengenai tujuan dan pengertian land reform. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana aturan perjanjian pada hasil objek land reform, menjelaskan bagaimana kedudukan land reform pada program land reform ini, menjelaskan kendala atau hambatan pada program land reform, mengetahui pelaksanaan land reform, mengetahui pro dan kontra pelaksanaan land reform, dan menjelaskan bagaimana cara mengatasi ketimpangan tanah. Pengertian land reform sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu land artinya tanah, sedangkan reform artinya perubahan atau perombakan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. Land reform ini sebelum masa reformasi ada dua, yaitu pada masa Orba dan masa Orla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Arfi Haknata. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai batas minimum luas tanah pertanian. Batas minimum kepemilikan luas tanah pertanian itu sudah diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang PLTP, yaitu seluas 2 hektar. Hal ini dimaksudkan agar petani itu dapat mengusahakan tanahnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan akhir land reform, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat petani. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penerapan ketentuan luas batas minimum untuk pertanian semakin sulit terwujud. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan bunyi undang-undang tadi, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PLTP itu menyebutkan bahwa seseorang atau orang-orang dalam satu keluarga dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor lainnya ditentukan penguasaan tanah pertanian tidak melebihi 20 hektar. Namun ada daerah yang sangat khusus, yaitu sesuai dengan pasal 2 ayat 2, Menteri Agraria dapat menambahkan luas tersebut menjadi 25 hektar. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang PLTP menyebutkan bahwa luas maksimum sesuai dengan pasal 2 tersebut tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang sudah dikuasai oleh hak guna usaha atau hak-hak lainnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatkul Yudanugraha, NIM 118230100. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan fragmentasi tanah.
Fragmentasi lahan adalah proses semakin menghasilkan penguasaan lahan per unit manajemen usaha. Jika rumah tangga merupakan unit manajemen usaha pertanian, maka fragmentasi lahan adalah semakin berkurangnya luas penguasaan lahan oleh rumah tangga. Lalu ada mekanisme redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land reform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Lalu ada larangan tanah absente. Pemilikan tanah secara guntai adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak pertanian tersebut. Dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria disebutkan, objek yang diatur oleh hukum agraria di Indonesia meliputi bumi, air, udara atau ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah dan di dalam perut bumi. Dengan demikian, hukum agraria merupakan alat negara yang utama untuk menjalankan upaya menata kembali struktur penguasaan tanah dan atau sumber daya alam lainnya. Konsep inilah yang biasanya dikenal sebagai pembaruan agraria atau agrarian reform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Dewi Bawani, NIM 1181620. Saya akan menjelaskan tentang kendala pelaksanaan land reform. Sejak pemerintahan era reformasi hingga sekarang telah tercapai beberapa perbaikan hukum maupun peraturan-peraturan keagrariaan. Namun belum adanya program nyata dari land reform itu sendiri. Pelaksanaan land reform di Indonesia dari beberapa peraturan-peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam agraria yang telah dikeluarkan sejak reformasi pemerintahan tahun 1998. Hal tersebut ada yang dinilai memberikan langkah maju maupun langkah mundur dari substansi-substansi sebelumnya. Hal tersebut akan menyebabkan pro dan kontra yang berimplikasi pada gagalnya pelaksanaan land reform itu sendiri. Ya, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita membahas tentang cara mengatasi ketimpangan tanah. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah mencoba untuk menguasai kawasan hutan, tanah kawasan hutan untuk nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Di sini cara ini sudah masuk ke dalam peraturan presiden, yaitu pada nomor 88 tahun 2007 tentang PPTKH, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Nah, di sini intinya tadi pemerintah itu pengen bahwasannya kawasan hutan, tanah kawasan hutan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan di sini sudah terlihat, saya mempunyai data ini akan saya bacakan. Ya, dengan reformasi agraria dan perhutanan sosial, ketimpangan itu akan diperbaiki. Tercatat hingga akhir tahun 2017, pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalui program tanah objek reforma agraria telah meningkat dari 12% menjadi 38-41%. Jadi di sini sudah hampir tinggi pendistribusian tanahnya, dan ini akan menjadi sebuah solusi untuk mengatasi ketimpangan tanah di negara kita. Lalu kita masuk ke jenis penyelesaian masalahnya. Kelompok kami menggunakan jenis penyelesaian masalah menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti. Lalu kita metode pengumpulan datanya itu pustaka, studi pustaka library. Di sana kita menggunakan beberapa data yang bersifat teoritis untuk nanti kita bisa teliti dan kita simpulkan untuk menjadi sebuah kesimpulan yang bisa menjadi solusi untuk masalah reforma agraria.